Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengemasan hasil perikanan, di mana Anda pada mata kuliah ini nantinya diharapkan dapat menguasai mengenai tujuan, pengertian, tujuan dan fungsi dari kemasan, ya, dapat mendapatkan penjelasan tentang interaksi bahan pangan dan kemasan, pengetahuan mengenai jenis bahan kemasan dan kemampuan memilih, menggunakan, dan menguji bahan kemasan, baik itu edible film, biodegradable film. Terus bagaimana menentukan kadaluarsa produk pangan, sistem labeling, dan informasi serta promosi. Juga yang terakhir akan Anda belajar mengevaluasi peraturan-peraturan dalam perdagangan nasional dan internasional yang menyangkut pengemasan, yaitu terkait dengan kodeks, ISO, GATE, eco-labeling, AFNOR, serta teknik-teknik pengemasan, inovasi teknik kemasan, yaitu pengemasan dengan pengaturan atmosfer dan aseptik. Sebelum memulai lebih lanjut mata kuliah ini, Ibu mengharapkan Ananda menyelesaikan terlebih dahulu kuis, ya. Jadi ini adalah yang Anda harus selesaikan sebelum Ibu melanjutkan materi pada hari ini. Silakan Ibu memberikan waktu selama 20 menit untuk menyelesaikan. Nanti kita akan kembali pada pukul 9.30 untuk menyelesaikan materi yang Ibu akan sampaikan. Baiklah, Ananda telah menyelesaikan kuisnya. Ibu akan menjelaskan pengertian ruang lingkup dan sejarah pengemasan. Jadi tujuan instruksional umum dari mata kuliah ini diharapkan Anda setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda akan mampu menjelaskan definisi, tujuan, peranan, dan fungsi serta sejarah perkembangan pengemasan. Selanjutnya, Anda diharapkan juga mampu menjelaskan metode-metode pengemasan untuk berbagai produk pangan, yaitu produk olahan hasil perikanan. Pada hari ini khususnya tujuan kita adalah bagaimana Anda nantinya bisa menjelaskan pengertian ruang lingkup dan sejarah pengemasan itu sendiri, menjelaskan jenis-jenis kemasan untuk bahan pangan, menjelaskan fungsi, serta klasifikasi dari kemasan yang ada. Baiklah, tadi Ananda telah menyelesaikan kuisnya. Pengertian dari kemasan itu adalah suatu upaya untuk meletakkan sesuatu di dalam suatu wadah atau memberikan perlindungan bagi suatu produk. Ini sangat penting fungsinya, peranannya itu layaknya seperti baju yang kita gunakan, ya. Oke, pengemasan. Pengertian dari pengemasan itu sama dengan pembungkusan, pewadahan, atau pengepakan. Jadi pembungkus ini atau wadah ini dapat membantu mencegah, mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkus. Pengemasan juga berfungsi untuk menempatkan produk agar mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, serta merupakan salah satu cara pengawetan bahan hasil perikanan, karena pengemasan dapat memperpanjang umur simpan dari suatu bahan pangan. Adapun sejarah dari pengemasan, di mana pengemasan itu telah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi, di mana waktu itu peradaban manusia itu telah tinggi dengan disertai dengan adanya pertukaran barang niaga dari Mesir ke Mesopotamia dan dari India ke Cina. Kosmetika merupakan produk yang terlebih dahulu dikemas sebelum bahan pangan. Karena itu pengemasan untuk produk kosmetik itu bahkan produk farmasi dewasa ini
tampak lebih maju dibandingkan dengan produk industri lainnya. Penemuan penggunaan kemasan untuk berbagai jenis minyak wangi atau parfum dan kosmetika dijumpai di makam orang-orang Mesir itu sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Faktor kerusakan pangan, ya, kerusakan ini sangat ditentukan oleh sifat alamiah dari produk. Misalnya adanya perubahan fisik, biokimia, perubahan kimia, serta mikrobiologi. Nah, ini tidak dapat dicegah dengan pengemasan saja. Ya. Namun kerusakan yang tergantung pada lingkungan dan hampir seluruhnya itu dapat dikontrol dengan kemasan yang digunakan. Antara lain kemasan mekanis, perubahan kadar air, absorpsi dan interaksi dengan oksigen, kehilangan dan penambahan cita rasa yang tidak diinginkan itu dapat diantisipasi dengan menggunakan kemasan yang sesuai. Oke. Jadi pada awalnya kemasan-kemasan itu berkaca dari telah disediakan oleh alam, yaitu kelobot jagung, kulit buah-buahan, ya, sabut dan tempurung kelapa, kulit polong-polongan atau kacang-kacangan dan cangkang telur. Adapun kemasan-kemasan tradisional yang telah digunakan selama ini adalah menggunakan papan kayu atau peti kayu, karung goni, menggunakan kain, kulit kayu, daun pisang, pelepah, dan koran bekas. Dan kemasan modern pada saat ini adalah kertas, plastik, logam, gelas, fiber, dan bahan-bahan laminasi lainnya. Jadi fungsi dari kemasan itu adalah mewadahi produk, ya. Pertama adalah mewadahi produk. Yang kedua adalah melindungi dan mengawetkan produk itu sendiri. Nah, kemasan juga berfungsi sebagai identitas dari produk, meningkatkan efisiensi, melindungi pengaruh buruk dari luar. Ya, kemasan itu akan memperluas pemakaian dan pemasaran dari suatu produk. Kemasan juga akan menambah daya tarik bagi calon pembeli dan sebagai sarana informasi dan iklan. Yang terakhir adalah juga bisa memberikan kenyamanan bagi pemakai. Jadi Ibu jelaskan kembali fungsi-fungsi dari kemasan itu antara lain kemasan berfungsi mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen. Jadi agar produk ini tidak tercecer, terutama untuk produk dalam bentuk cairan, pasta, atau butiran. Kemasan juga melindungi dan mengawetkan produk seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, kontaminasi, dan kotoran dan mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu dari produk itu. Kemasan ini juga berfungsi sebagai identitas produk. Ya, dalam hal ini kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan itu. Kemasan akan meningkatkan efisiensi, misalnya memudahkan untuk penghitungan. Misalnya dalam satu kemasan itu berisi 10 buah atau 1 lusin atau 1 gros dan sebagainya. Jadi juga akan memudahkan pengiriman dan penyimpanan. Jadi kemasan sangat penting dalam dunia perdagangan. Melindungi pengaruh buruk dari luar. Jadi kemasan ini melindungi pengaruh buruk dari produk yang di dalamnya. Jadi misalnya jika produk yang dikemas itu berupa produk yang berbau tajam atau produk berbahaya seperti air keras, gas beracun, dan produk yang dapat mengeluarkan warna, maka dengan pengemas produk ini dapat melindungi produk-produk lain di sekitarnya. Kemasan memperluas pemakaian dan pemasaran produk. Misalnya penjualan kecap dan sirup akan mengalami peningkatan sebagai akibat dari penggunaan botol plastik, ya. Dan yang tiga dari terakhir ini merupakan saat ini fungsi kemasan yang menambah daya tarik bagi calon pembeli sebagai informasi dan iklan serta memberi kenyamanan bagi pemakai ini memiliki fungsi yang sangat dominan pada saat ini dalam kaitannya dengan pengemasan suatu produk. Peranan penting dari pengemasan. Pengemasan ini berperan sebagai pengenal atau identitas produk, ya, memberikan jati diri bagi suatu produk. Kemasan juga akan menghias produk sebagai media promosi, media penyuluhan atau
memberikan petunjuk cara penggunaan dan manfaat dan dari produk yang ada di dalamnya. Nah, bagi pemerintah, kemasan ini dapat digunakan sebagai usaha untuk perlindungan konsumen. Bagi konsumen, kemasan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang isi produk dan ini diperlukan dalam mengambil keputusan untuk membeli produk itu sendiri atau tidak. Ya. Namun, penggunaan kemasan ini juga tentu memiliki sisi hitam atau kelemahan-kelemahan dari adanya pengemasan ini yang semakin canggih saat ini dan sebagainya. Itu biasanya biasa digunakan, disalahgunakan ya. Biasa disalahgunakan untuk menutupi kekurangan mutu dari suatu produk. Juga biasa mempropagandakan produk secara tidak proporsional dan tentunya bagi produsen juga akan menambah biaya pengemasan. Klasifikasi kemasan. Jadi klasifikasi kemasan itu bisa dilihat berdasarkan frekuensi dari pemakaiannya, berdasarkan struktur sistem kemas atau kontak dengan kemasan, berdasarkan sifat kekuatan bahan kemasan itu, diklasifikasikan juga berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan dan berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitannya. Jadi yang pertama adalah klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Jadi berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dapat dibagi menjadi kemasan sekali pakai atau disposable. Contohnya adalah pembungkus permen, kaleng, hermetis, ya. Kemasan yang kedua adalah kemasan yang dipakai berulang kali atau multi trip, seperti botol minuman, ya, botol kecap, dan kemasan yang tidak dibuang atau tetap digunakan kembali oleh konsumen untuk kepentingan lain. Itu namanya kemasan semi disposable. Jadi bekas kemasan masih bisa dipakai kembali. Klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemasannya. Jadi ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Jadi kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung mewadahi pangan, ya, bersentuhan langsung dengan produk yang diwadahinya seperti kaleng susu, botol minuman. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang berfungsi melindungi kelompok kemasan. Misalnya kotak karton itu akan mewadahi beberapa kaleng susu, beberapa kotak atau kardus susu. Dan kemasan tersier ini atau quarterner juga kemasan itu setelah kemasan primer dan sekunder yang berfungsi sebagai pelindung selama pengangkutan. Selanjutnya adalah klasifikasi kemasan berdasarkan sifat atau kekuatan bahan kemasan itu sendiri. Jadi ada kemasan fleksibel, ada kemasan yang kaku, dan ada kemasan yang semi fleksibel. Kemasan fleksibel itu adalah bahan kemas yang mudah dilenturkan, misalnya plastik, kertas, aluminium foil. Nah, kemasan yang kaku itu kemasan yang sifatnya keras, kaku, dan tidak lentur. Patah bila dibengkokkan, misalnya kayu, gelas, logam. Dan kemasan yang semi fleksibel. Jadi kemasan ini mempunyai sifat di antara kemasan fleksibel dan kemasan yang kaku, seperti botol plastik untuk kecap dan susu. Yang keempat adalah klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungannya terhadap lingkungan. Jadi berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, kemasan itu dibedakan antara lain adalah kemasan hermetis, kemasan tahan cahaya, dan kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan hermetis adalah kemasan yang tahan uap dan gas. Kemasan ini tidak dapat dilalui oleh gas ataupun uap air. Kalau kemasan tahan cahaya ini wadah yang tidak transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan tahan suhu tinggi yaitu kemasan untuk bahan pangan yang memerlukan pemanasan, seperti sterilisasi, pasteurisasi. Jadi biasanya di sini dalam bentuk kemasan logam dan gelas. Jadi klasifikasi kemasan ini berdasarkan tingkat kesiapan pakainya dibedakan menjadi dua, yaitu kemasan siap pakai dan kemasan siap dirakit. Kemasan siap pakai itu antara lain bahan kemasannya yang siap untuk diisi dengan bentuk yang lebih sempurna. Contohnya botol, wadah kaleng. Nah, kemasan yang siap dirakit ya atau wadah lipatan itu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya
kaleng yang berbentuk lempengan, plastik lembaran, dan kertas atau foil ya masih bisa dibentuk sebelum digunakan untuk mewadahi bahan makanan. Jadi pemilihan bahan kemasan itu harus disesuaikan dengan bahan pangan. Jadi harus mempertimbangkan syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk tersebut. Juga mempertimbangkan karakteristik dari produk yang akan dikemas. Nah, oleh karena itu syarat-syarat kemasan itu yang pertama adalah harus dapat melindungi produk ya, tentunya. Yang kedua harus dapat melindungi dari kerusakan, baik kerusakan fisik, perubahan kadar air dan penyinaran dari cahaya. Syarat kemasan selanjutnya adalah mudah untuk dibuka atau ditutup, mudah diganti serta mudah untuk pengangkutan dan distribusinya. Syaratnya juga harus efisien dan ekonomis, harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Mudah dibuang, mudah dibentuk dan dicetak, serta dapat menunjukkan identitas informasi terkait dengan produk yang diwadahinya. Jadi persyaratan dari kemasan secara lengkapnya itu harus melindungi produk dari kotoran ya dan kontaminasi sehingga produknya tetap bersih. Yang kedua harus dapat melindungi dari kerusakan fisik yaitu perubahan kadar air, gas, penyinaran cahaya. Mudah dibuka, ditutup, mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Jadi syarat kemasan selanjutnya adalah efisien dan ekonomi, khususnya dalam proses pengisian produk ke dalam kemasan tersebut. Kemasan harus mempunyai ukuran, ya, bentuk dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk untuk dicetak. Lalu kemasan juga harus dapat menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi dan penjualan. Jadi faktor-faktor dalam pemilihan kemasan. Jadi pemilihan jenis kemasan untuk produk itu lebih banyak ditentukan oleh preferensi dari konsumen yang semakin tinggi tuntutannya. Itu antara lain disebabkan oleh faktor demografi, faktor pendidikan yang semakin meningkat, adanya imigrasi dari suatu negara ke negara lain yang akan mempengaruhi permintaan pangan dari negara yang dimasuki. Juga pola konsumsi dari tiap negara serta kehidupan pribadi atau lifestyle. Jadi ini adalah beberapa bentuk kemasan. Ini dominan adalah kemasan plastik untuk produk ya, dengan segala bentuknya menyesuaikan dengan bahan pangan yang akan diwadahinya. Ini adalah kemasan-kemasan untuk produk-produk hasil perikanan, yaitu kemasan untuk ikan asin menggunakan plastik, ya, yang biasa umumnya digunakan ya, masih sederhana. Lalu untuk kemasan-kemasan produk-produk olahan lainnya yang basah untuk beku, bisa menggunakan kemasan kertas, plastik, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kemasan untuk produk hasil perikanan. Untuk abon bisa menggunakan wadah pouch, bisa menggunakan wadah kertas, ya, bisa menggunakan wadah plastik, ya. Nah, ini adalah nantinya adalah tugas-tugas yang akan Anda kerjakan. Ya, yang terlebih dahulu Anda harus membuat sebanyak 10 kelompok untuk membahas sub-sub pokok bahasan pada mata kuliah pengemasan hasil perikanan. Demikian Ibu sampaikan. Nah, tugas kelompok ini masing-masing dijadikan makalah ya beserta PowerPoint-nya dan harus dilampirkan beberapa link video YouTube terkait materi tersebut. Secara individu ya, tugas Anda secara individu buatlah soal dalam bentuk beserta jawabannya ya, dalam bentuk esai ya. Seluruh makalah, PowerPoint, dan lampiran video YouTube-nya dikumpulkan tepat waktu ya di pertemuan ketiga minggu depan. Waktu penyelesaiannya 1 minggu dan akan dipresentasikan di depan kelas. Harap mengerjakan tugasnya dengan bertanggung jawab dan pada hari ini Ananda ditugaskan
Selain membuat soal jawab untuk materi hari ini, maka buatlah rangkuman dari materi perkuliahan hari ini yang nantinya akan menjadi bahan catatan pengingat dan pemaham bagi Ananda semua. Oke. Untuk tugas di bawahnya tidak perlu pada saat ini, nanti akan menjadi tugas selanjutnya. Demikian pemaparan materi dari Ibu. Jika ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan dalam classroom, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.